bicara ngangenin gitu pasti. Ketemu sekali pasti besok pengen undang Iya, lagi. karena yang undang lagi soalnya. Dan rata-rata itu ibu muda sampai ibu tua. Oh, tapi nggak jadi idaman mama kan? Apa masih? Kayaknya sih. Dari anak-anak Semanula sih. Oh, Makanya asyik itu adalah nanti punya tagline. Tagline-nya adalah tagline-nya? asyik di segala acara, mempesona di semua suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel favorit kamu, Read Podcast. Buat sahabatku seantero Indonesia, seneng banget hari ini kita bisa kembali ketemu lagi di Read Podcast untuk kesempatan yang terbaik pastinya hari ini. Dan untuk spesial hari ini, seperti biasa di Read Podcast ini selalu kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa. Masya Allah. Dan hari ini sahabatku semuanya seantero Indonesia bahkan seantero dunia, bahwa saya kedatangan seorang tokoh, juga seorang seorang dai yang pastinya tidak asing lagi buat sahabatku semuanya. Sudah di depan saya ada seorang dai yang namanya cukup membuat kita menggelitik ketika mendengar namanya. Ya, namanya adalah Dai Asyik. Betul. Dan nama aslinya adalah Tasil Amani. Terus kemudian kalau lihat dari aktivitasnya, kemudian prestasinya, ini luar biasa. Kalau bicara tingkatannya nih, waduh udah tingkatan dewa kali ya. Kita nggak boleh dewa. Apa? Tingkat malaikat? Enggak. Manusia biasa. Ya, ya Pak Dai Asyik ini adalah juga seorang dai, kemudian khotib, terus kemudian aktivitasnya juga ngurusin majelis taklim. Terus kemudian seorang trainer, dan satu profesi ini mungkin yang tidak banyak dimiliki oleh orang. Seorang hipnoterapi. Bisa dibongkar semua ini kayaknya nih. Iya, terus kemudian beliau juga seorang ustadz dan pembina pesantren Sawangan Al-Gontori. Waduh, itu namanya udah melanglang buana kemana-mana pondok pesantren ini. Terus pembimbing haji dan umroh Singgasana Cinta. Dengar namanya juga, waduh sudah menggelitik benar-benar. Kemudian pengasuh majelis Singgasana Cinta. Luar biasa. Assalamualaikum Dai Asyik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang banget di Read Podcast ini. Kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Tos dulu dong. Iya. Iya. Yang menggelitik buat saya pasti buat sahabat Read Podcast juga. Ini kenapa namanya Dai Asyik? Kenapa? Yang asik apanya? Terus kenapa memilih nama itu? Begitu. Ya. Ini nanya apa pengen tahu? Pengen tahu banget. Alhamdulillah sahabat Riz TV. Alhamdulillah nama saya tadi Tasil Amani, cuman nama pasarnya, nama marketingnya. Jadi jualan gitu. Dai Asyik. Iya. Istilahnya kalau produk itu nama produk yang dijual. Gitu. Awalnya pada sekitar tahun berapa ya, 2005 2006 lah gitu. Nah itu ada seorang artis yang mengundang acara di rumahnya. Nah saya ngisi pengajian di situ. Wah ini ustadznya asik banget. Awalnya nyentrik karena pakaiannya saya beda dengan yang lain. Gitu. Wah ini ustadz nyentrik. Begitu dengar saya ceramah disebutnya Dai Asyik. Saya bilang udah pakai aja Dai Asyik. Cuma asiknya nggak seperti asik yang orang sangka. Jadi ASYIIK. Asyik. Asyik. Iya. Asyik. A-nya itu aman.
Jadi orang ketemu saya tuh aman. Aman. Ya. Nggak nakal ya? Iya. Oh, istighfar itu. Kemudian S-nya itu senang. Oke. Jadi menyenangkan. Lihat face-nya aja udah nyenengin gitu. Nyenengin. Nah, Wih. ya kan? Mantap. Jangankan mendengar namanya. Iya. Jangankan pokoknya S-nya itu senang. Senang. Oke. Berarti menyenangkan. S-nya? Ya, S itu A-nya aman, S-nya senang. Oh. Oke. Y-nya yakin. Yakin. Yakin jadi percaya diri, kemudian juga dikaitkan dengan tauhid. Jadi apa namanya? Yang saya sampaikan dalam tausiah itu biasanya adalah tentang tauhid. Tauhid, betul. Ya, makanya taufasi namanya. Okay. Tausiah motivasi tentang tauhid. Misalnya bagaimana mendapat jodoh. Nah, itu gampang, pikirin aja jodohnya, minta sama Allah, ya kan? Nanti Allah kasih. Karena jodohnya itu udah ada. Misalnya kayak gitu. Nanti ada, ya. nanti saya bikin majelis Singgasana Cinta. Nah, itu kumpulan orang-orang apa namanya? Jomblo syariah. Bukan jomblo sejati. Nah, orang-orang itu nanti ngirim apa namanya? Data, kemudian apa yang diinginkan, kriteria laki-laki atau kriteria perempuan. Nah, kalau ada yang cocok, pertemukan CV-nya, profilnya, baru pertemukan orangnya. Iya. Kalau cocok langsung jadi biasanya. Pakai konsep juga ya? Iya, makanya itu namanya Majelis Singgasana Cinta. Nah, itu tunggu, Y-nya yakin tentang tauhid, tentang keyakinan, tentang apa dalam bahasa psikologi juga PD. Ya, harus PD. Maka saya itu termasuk apa namanya? BTB, berani tampil beda. Oke. Ya, kemudian I, ya kan? I-nya ada 2. Ini ada 2 ini. Ya, I yang pertama itu adalah indah. Tentang cinta. Woy. Cinta itu mendatangkan keindahan, ya. Luar biasa. Yang hitam jadi manis, ya. Yang gesem. Saya nggak ngomongin situ ya. Tapi ngelihatnya ngomongnya jangan lihat. Karena kan lagi ngobrol kan. Iya. Gitu. Walaupun hidungnya pesek tapi kelihatan manis. Jadi kalau cinta itu mengubah segalanya jadi indah. Oke. Duri jadi mawar. Apa namanya? Racun jadi madu. Panas jadi adem jadi dingin, ya. Yang tidak nyaman jadi nyaman, itulah cinta. Kopi jadi coklat. Ya, pokoknya begitulah, itu namanya cinta. Ya, makanya kan saya nggak bisa ngeliat abang pakai bajunya apa warna itu, saya nggak tahu itu. Oh. Kenapa gitu dong nanya? Karena enggak, hanya kebetulan aja tadi. Iya, kenapa dong kok saya nggak tahu warna itu gitu? Karena cinta itu buta. Iya. Yeah. Nah, I yang kedua. Ya. Apa ya? Mohon maaf dulu waktu muda saya dibilang imut. Oh. Tapi sekarang gitu. masih gak sih? Apa amit-amit? Masih ya. Karena sosok yang kecil dengan wajah yang apa ya, yang cenderung memang tadi imut. Bikin gitu. Ngangenin orang lah pokoknya. Betul. Kemudian Siapapun yang lihat. Kemudian K-nya itu, mohon maaf, ini kaitan dengan fisik. Keren. Jadi asyik itu aman, senang, yakin, indah, imut, keren. Jadi kalau disingkat asyik. Dai-nya apa? Nggak nanya. Dai-nya apa? Dakwah Islamiyah. Iya, dakwah Islamiyah yang disampaikan dengan cara yang apik, asyik dan membahana. Sehingga orang mendengarnya itu menggelegar. Seneng kan saya kalau ngisi Selasa di sini kan rame kan, yang datang banyak. Betul. Kemudian mereka terpesona. Terpesona bukan karena orangnya, tapi karena tausiahnya memikat. Nah, itu namanya. Oke. Sehingga dari situlah kemudian nama saya muncul. Saya punya Facebook Dai Asyik. Punya Instagram Dai Asyik. IG-nya Dai Asyik. Kemudian punya TV juga namanya Dai Asyik TV. Oh, jangan lupa itu sahabat Rich ya. Di subscribe. Facebook-nya Dai Asyik. Kemudian IG-nya juga Dai Asyik. Terus ada tadi channel YouTube-nya itu adalah Dai Asyik TV. Iya. Jangan lupa di follower, terus kemudian subscribe dan di-share. Dan share yang pasti ya. Kalau udah banyak videonya kok. Bicara karakter nih Dai Asyik. Apa tuh?
Ya tadi kalau bicara sosoknya tadi kan sudah dijabarkan sedemikian luas ya, dan orang pasti nggak banyak bicara langsung, pasti orang langsung interest lah gitu. Tadi bicara ngangenin gitu pasti, ketemu sekali pasti besok pengen undang lagi. Karena yang undang lagi soalnya. Dan rata-rata itu ibu muda sampai ibu tua. Tapi nggak jadi idaman mama kan? Apa masih? Kayaknya sih. Dari anak-anak Semanula sih. Makanya Asyik itu adalah nanti punya tagline. Tagline-nya adalah asyik di segala acara, mempesona di semua suasana. Asyik di segala acara, mempesona di semua suasana. Jadi kalau dakwah itu di kalangan anak-anak, saya bisa tetap masuk. Pakai tepuk, pakai nyanyi, pakai cerita. Mantap. Kalau orang dewasa kayak tadi di Masjid Raya Bani Umar itu dari kalangan umur 30-an sampai 70-an. Ada. Dan terpesona, nanti lihat di Instagram itu sudah ada. Judulnya adalah pakai bahasa Inggris. Ya, A Touch of Personal Power. Judulnya ada keren. Iya, sentuhan kekuatan ini. Pribadi. Wah, itu. Mantap. Kalau misalnya habis ceramah gitu, masih tetap heboh nggak mama minta foto? Setengah jam ngelayanin gitu doang. Jam 11 selesai, setengah 12 baru kelar. Kenapa? Foto panitia, terus foto jamaah nggak kelar-kelar. Masih yang selfie. Ya kalau nggak dikasih nanti bilang sombong. Kalau dikasih takutnya jadi fitnah. Ya. Ustadz ngerasa terganggu nggak sih kalau lagi kayak gitu? Artinya kan harus buru-buru nih, terus ada undangan lain lagi atau ya maaf keluarga nunggu. Disampaikan dulu, nggak lama-lama ya sampai jam sekian ya, karena saya harus ada nanti di TV. Harus gitu. Friendly lah ya. Harus dikasih waktu. Terus tadi sebelum selesai juga turun diminta ke dalam, itu ternyata mereka bikin Assalamualaikum Ustadz. Jadi disuruh nyapa juga ke jamaah di Instagramnya, nanti dia bikin di reelsnya gitu, kayak gitu diminta juga itu tadi. Nanti tahu-tahu ada di IG itu muncul. Iya, insya Allah. Kalau pemilihan kostum, Tat, kan kostum ini merupakan juga bagian dari sisi karakter kepribadian. Dai Asyik ini ya selalu bawa kostumnya ini beda gitu. Kaitan dengan tadi itu beda. BTB. Berani tampil beda, meskipun sama tapi beda. Ya, ini kan koko-koko juga, tapi ada perbedaan. Ada desainer khusus? Desain sendiri. Jadi misalnya kayak gini, tolong bikin begini. Nanti harga belakangan. Menyesuaikan. Iya, jadi butuh berapa, model begini gitu. Nah itu saya alhamdulillah itu puluhan lah punya model-model yang orang tidak punya. Iya. Dan tidak pakai merek. Kalau bicara tempat aktivitas Dai Asyik nih ya, satu di pondok pesantren, kemudian tadi di pondok pesantren sebagai pembina di pondok pesantren Sawangan Al-Gontori. Itu cabang Gontor. Ya. Aktivitasnya seperti apa di pondok pesantren? Ya, ini? jadi itu setiap santri baru bersama dengan orang tuanya kan hadir tuh. Dikasih taufasi namanya. Tausiah motivasi. Betapa pentingnya anak nyantri. Dan orang tua harus tega. Tega tanda kutip ridho. Jadi tanda kutipnya adalah tega. Melepaskan. Menangis hari ini karena anak-anak di pesantren berpisah dengan orang tua, tapi karena akan tersenyum nanti ketika mereka lulus. Karena begitu pulang mereka hafal Al-Quran, ada yang setengah, ada yang 30 juz, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, dan juga nanti bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, dan ternyata mereka lebih dari yang lain. Masya Allah. Jadi kalau orang lain cuma dapat mata pelajaran biasa kan, bayangkan kalau pesantren itu ada sekitar 20 mata pelajaran. Kalau di sekolah kan paling cuma 9 mata pelajaran. Betul. Yang harus dilalui oleh mereka. Al-Quran aja ada Al-Quran. Betul. Nanti ada tajwid. Ya, ada tilawah, pakai nada. Ya. Terus nanti ada tafsir. Ya, kemudian ada lagi tentang
ilmu bacaan. Pokoknya gitu ya. Al-Quran saja ada begitu. Tingkat awal terus Ya, tingkat. nah saya tugasnya adalah memberi bimbingan kepada orang tuanya, Terus santri santrinya. awalnya, Khususnya santri baru ya Ustaz? santri baru, Mhm. kemudian juga guru-gurunya untuk meningkatkan kapasitas. Oh. Jadi untuk guru-gurunya dikasih motivasi bagaimana meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas Oke. diri, bagaimana mengajar yang menyenangkan, mengajar yang asyik itu bagaimana, dan seterusnya. Sedikit Ustadz. Apa tuh? Mungkin masyarakat juga pengen tahu ya, Pondok Pesantren Sawangan Al-Gontori ini kelebihannya apa sih? Ini tahfidz atau apa yang mungkin lebih menonjol? Jadi pesantren ini khusus Oke. bimbingan tes, melatih orang mau ke pesantren. Mm-mm. Jadi cuma 3 bulan dia di situ. Oh. Jumat, Sabtu, Ahad pulang. Jumat sore ngumpul, Jumat malam nginep, Sabtu seharian, Oke. Sabtu malam nginep, hari Ahad subuh kegiatan sampai tengah hari, habis makan siang pulang. Pulang. Besok minggunya seperti itu lagi? Iya, jadi mereka ini pesantren tidak besar tetapi mengantarkan calon santri itu biar mau ke pesantren. Nanti silahkan di mana aja pesantrennya. Metodenya menggunakan metode gontor. Iya, metode ini justru yang saya lihat lebih menarik gitu. Iya, memang tidak ada, selalu BTB. Berani ya. tampil beda. Gitu. Jadi pesantren ini cuma 3 bulan dan itu setiap minggunya hanya Jumat sore ya sampai Sabtu Ahad setengah hari pulang mereka. Pulang besoknya. Mereka pulang. Jadi apa? Mengajarkan bagaimana hidup di pesantren, betah di pesantren, bersosialisasi dengan sama santri, kemudian belajar bagaimana meninggalkan orang tua dan ditinggalkan orang tua. Tinggalkan orang tua. Terus sedikit mungkin rasa jenuh juga agak minimize gitu. Iya. Jadi itu pokoknya mempersiapkan anak ini nantinya akan ke pesantren, terserah pesantren mana saja. Oke. Tapi nginduknya ke Gontor karena sudah punya sertifikat dari Al-Gontori, makanya namanya Al-Gontori. Oke. Kalau bicara dakwah ini sudah kemana aja? Terus apa yang menarik mungkin selama melaksanakan tugas dakwah? Pasti kan semua tidak ada yang artinya tidak ada yang aman-aman aja atau lancar-lancar aja, pasti ada. Baik. Ada benturan, ada apa pasti gitu. Betul, saya memulai dakwah itu sejak SMA. Masih muda jatuh cintanya kepada 3 tokoh, yaitu Kiai Zainuddin MZ, kemudian almarhum Insinyur Soekarno, almarhum semua ya, dan Buya Hamka. Jadi ketiga ini saya ramu. Senior ini semua. Iya, senior semua dan itu kok orang bisa ngomong setengah jam, 1 jam, 2 jam, nggak lihat teks, kok bisa? Saya beli kaset mereka, saya dengarkan mereka, saya ikuti. Lalu kemudian saya ramu, sering didengar dan menjadi diri saya sendiri. Dan itu menjadi panutan. Menjadi, iya betul. Nah, SMA masuk Rohis, kemudian nilai saya bagus. Setelah itu guru agama bilang, "Hei, kamu kuliah aja di IAIN gitu." Dulu SMA fisika, tapi kemudian lanjutkan ke IAIN dan diterima itu Allah. Allah terima itu saya di IAIN. Fakultas Usuluddin, bayangin. Bukan fakultas biasa. Iya, hukum. Usuluddin, jadi asal-usul agama. Nah itu masuk di situ langsung bahasa Arabnya langsung jilid 4. Orang ya jilid 1, 2, 3 langsung 4. Ya karena udah diangkat intermediate, jadi sudah menengah ke atas. Disitulah saya ketemu banyak orang lulusan pesantren. Dari Gontor banyak, dari Darul Rahman banyak, Darul Najah banyak, dari mana banyak, Darul Kolam banyak. Loh, saya sendiri satu-satunya dari SMA. Dan saya bagaimana mengejar caranya bisa mengejar mereka semua itu. Iya kan teman-temannya. Iya, saya jadikan semua, saya jadikan mereka teman. Saya belajar dengan mereka. Alhamdulillah semester pertama nilainya aman saja. Nilainya aman. Tapi begitu semester 3 semesternya harus setara dengan mereka. Dan semester 3 perlu melewati mereka. Dapat beasiswa. Semester 3 sampai S2 dapat beasiswa. Iya. Ternyata saya lulus dengan 10 besar. 10 besar. Keren kan? Keren. Nah, mau dikirim ke luar negeri
nggak lulus bahasa Inggrisnya. Itu salah satu kendala. Tapi untungnya kalau nggak keluar negeri maka dapatnya seorang istrinya dokter. Kalau keluar negeri mungkin dapat orang sono kali. Istri dokter? Dokter, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dakwah kemudian menjadi bagian dari hidup. Sehingga semester 3 juga saya dapat tempat di masjid menjadi muadzin. Ngetesnya cuma sekali. Dek, saya lagi nyari muadzin untuk di masjid. Saya langsung adhannya adzan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah cukup. Gitu doang. Langsung diterima, langsung klik oke. Lagi nyari muadzin di sebuah masjid besar di Pondok Indah. Nah, Pondok Indahnya bukan masjid Pondok Indah tapi masjid Nikmatul Ittihad yang Pondok Indah masuk di dalam. Ya, punya Pondok Indah tapi untuk masyarakat umum. Masyarakat betul, ya. Dulunya penggusuran di situ. Namanya Nikmatul Ittihad. Saya situ ada 3-4 tahun di situ alhamdulillah dan dapat istri juga di situ karena ikut kegiatan yang saya adakan di IIS Intensive Islamic Study Club. Begitu. Nah, kemudian ikut di HMI ada namanya LDMI, Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam. Disitulah saya masuk ke masjid-masjid membina remaja. Disitulah mulai dikenal, mulai orang tertarik dan saya mengembangkan diri dan alhamdulillah begitu lulus ya sudah punya tempat. Dan saya orangnya berani ya, begitu lulus punya ijazah saya masukin tuh masjid-masjid. Masa iya dari 100 masjid nggak ada yang diterima jadi mukhatib? Nah, banyak ternyata. Karena udah banyak, saya lupa tadi itu salah satunya adalah saya pimpinan mudir di Balai Al-Quran dan Dakwah Khansa. Jadi saya punya lembaga dakwah namanya Bakat Khansa. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang itu ada 20 ustadz yang saya kelola. Dan ada 25 TPA yang saya kelola. Dan juga guru-guru ini ada yang hafal Quran 3 orang. Dan juga ngirim guru-guru untuk privat segala macam begitu. Nah, jadi dakwahnya tantangannya berat tetapi alhamdulillah yakin aja Allah Maha Indah, Maha Baik, Maha segalanya dan dengan keyakinan itulah Allah mudahkan jalan. Alhamdulillah ya Allah. Tinggal di BSD sekarang. Alhamdulillah. Anak 3, yang pertama lulusan Unpad, yang kedua sekarang di UIN, yang ketiga di UI. Sekolahnya alhamdulillah top semua. Gak pengen nambah tapi kan. Kalau kalau soal nambah jangan ditanya. Gitu. Cuman nggak berani. Ustadz juga manusia gitu kan. Terus ngomongin soal trainer ini apa ini? Oh iya. Alhamdulillah saya pernah jadi trainer secara Jabodetabek ya itu tentang manajemen TK ATPA. Taman Kanak-kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran. Ya karena saya dicintai anak-anak dan bisa mengajarkan kepada mereka. Lebih ke manajemennya ya. Manajemen bagaimana mengelola. Betul. Iya. Mengelola manusianya, bagaimana mengajarnya dan seterusnya. Itu saya trainer di situ. Yang kedua yaitu trainer khotib dan dai. Dengan menggunakan bahasa magic communication. Dulu Iman pernah mengadakan 2 kali saya trainernya. Yang trainer saya. Karena kan saya sadar benar bahwa orang banyak punya ilmu agama, orang banyak menguasai tauhid dan lain sebagainya. Tapi kan kalau bicara seni bicara kan harus ada ilmunya ya, betul. Itu ada ilmunya satu, namanya ilmu komunikasi. Di situ ada ilmu retorika. Kemudian juga ada ilmu psikologi. Ada ilmu mass communication. Jadi ada luar biasa. Komunikasi mass communication, mass publik ya. Publik, betul. Ya, kemudian ada psikologi massa, bagaimana membuat orang tertarik, membuat orang suka tidak suka. Ya kan ada yang juga yang serem dakwahnya, ada yang menyenangkan. Betul. Kemudian ada retorika, naik turun, ya keindahan, membuat susunan kata-kata, membuat orang tertarik. Di situlah masuk semua insya Allah. Ya. Jadi dakwah menggugah. Wah, gitu. Iya. Ya di temanya ya. Iya, nama dakwah menggugah. Makanya di situ kan saya punya tagline apa tadi? Asyik di segala acara mempesona di semua suasana. Betul. Segala atasnya. Asyik di segala acara, mempesona di semua suasana. Wah, itu tagline-nya ya. Luar biasa ya. Asik banget ngobrol sama Dai Asik ini. Kemudian
ini yang kayaknya profesi yang tidak semua orang tahu ya. Iya. Hipnoterapi. Oh iya. Iya, boleh dong kita tahu dan sahabat Rich juga pengen tahu gitu. Baik. Sahabat yang bahagia, jadi hipnoterapi itu adalah terapi dengan metode hipno, yaitu dengan cara sebelum diberikan motivasi atau pengobatan, maka itu ditenangkan dulu. Dalam keadaan hipnosis, gelombang otaknya diturunkan dari beta menuju ke alfa, lalu menuju theta. Dari keadaan ruwet menjadi tenang. Setelah tenang sekali, maka nanti akan muncul hormon, ada endorfin, ada hormon human growth hormone. Jadi hormon kebahagiaan. Orang yang bahagia itu udah melepaskan penyakit-penyakitnya. Sel-sel akan tumbuh dengan hormon growth-nya. Makanya orang hipnotis itu kan dengan hipnosis itu bisa dengan 3. Betul. Pertama itu dengan melek, namanya waking hipnosis. Ada dengan relax, diajak relax. Yang ketiga itu dengan sleeping hipnosis. Jadi mereka tidur kemudian baru disugesti. Diberikan kata-kata yang baik. Nah itu bisa dipelajari dan dalam ilmu psikologi ada ya. Maka di trainingnya juga ada. Maka saya dapat 2 sertifikat itu CH dan CHT. Jadi certified hypnosis dan certified hypnotherapist. Oke. Bedanya dengan ruqyah? Digabung dengan ruqyah bisa juga. Ruqyah itu adalah pengobatan atau terapi dengan membaca Al-Qur'an, dengan doa dan Al-Qur'an. Nah, menggunakan Al-Qur'an itu sesungguhnya sudah menghipno mereka. Membuat mereka tenang, mereka fokus, itu sudah hipnosis. Kemudian gelombang otaknya turun sampai ke alfa, itu sudah setengah sadar. Mereka sudahnya sangat nyaman. Begitu sampai ke theta nanti sudah hilang kesadarannya dan tidur bahkan, maka tinggal diperintahkan. Tinggal diperintahkan hafal Al-Quran itu gampang, mengajar itu gampang, menyenangkan, dakwah itu mudah, menghafal mudah. Nah, sehat. Didoktrin ya apanya ya istilahnya. Disugesti ya. Dimasukkan kata-kata afirmasi yang bagus pada mereka. Oke. Jadi banyak orang berhasil tuh karena sugesti. Sugesti itu ya. Betul. Ya, jadi bisa dibayangkan dokter berbeda, obat yang sama. Dokter A sembuh, dokter B nggak sembuh. Kenapa? Karena sugesti orang itu. Jadi orang udah tersugesti dengan saya, lebih dengan saya nyaman, ke orang lain nggak nyaman. Ke dokter A dia sembuh, obatnya sama. Dokter B nggak sama. Kenapa? Ada sugesti ke sini. Iya. Betapa pikiran menentukan kesehatan dengan izin Allah. Nah, karena ruqyah itu bisa pengobatan secara magic, maksudnya adalah mengusir jin dan seterusnya. Betul. Juga secara kesehatan badani itu juga bisa karena sel-selnya itu dimasuki ayat-ayat, masukin doa itu untuk bertumbuh. Betul. Jadi kalau yang tersumbat bisa terbuka dan seterusnya. Oke. Kalau ruqyah itu adalah terapi dengan doa dan Al-Qur'an. Betul. Ya. Sedangkan hipnoterapi adalah terapi dengan pendekatan hipnosis, yaitu diajak tenang, rileks, santai, bisa dengan Al-Qur'an, bisa dengan doa dan zikir, baru disugesti. Jadi digabung cakep banget ya, itu ya antara tadi jadi ruqyah hipnoterapi dan ruqyah hipnoterapi namanya ya. Oke Ustadz, asik waktu kita ini. Waduh. Jalan ya, gak terasa ya? Gak terasa. Saya pingin panjang lebar, sebenarnya masih banyak. Panjang udah, lebar belum? Lebar belum. Karena kita sama-sama kecil gitu. Iya. Bukan kecil, imut gitu. Iya. Oke, sahabat Read semuanya, dan hanya sampai di sini pertemuan kita, dan alhamdulillah tamu kita hari ini Dai Asyik sudah hadir di Read Podcast. Dan mudah-mudahan kehadiran Dai Asyik hari ini membawa manfaat ya buat kita semua dan buat sahabat Read semuanya. Oke, nah jangan lupa di tag itu. Di bawah nanti ada IG saya, ada
YouTube saya. Masukin di situ dan nomor WA. Oke, nomor WA ya. Kalau ngundang boleh ya. Boleh. Insya Allah datang tak dijemput pulang tak diantar. Iya. Ya langkung kali. Ya nanti Mas Edi biar yang masukkan ya. Oke. Terima kasih Ustadz dan mudah-mudahan sama-sama selalu sehat dan mudah-mudahan kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Oke. Siap. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.